Suasana duka atas kepergian Vidi Aldiano masih terasa ketika unggahan terbaru Ahmad Dhani memicu perdebatan di media sosial. Musisi yang dikenal vokal dalam isu hak cipta itu menyinggung persoalan royalti musik melalui akun pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Ahmad Dhani menyampaikan sindiran mengenai dilema para musisi ketika ingin memperjuangkan hak royalti mereka di industri hiburan. Ia juga menampilkan kutipan dari Najwa Shihab yang menyinggung sikap terlalu sungkan terhadap orang lain. Unggahan tersebut langsung memicu reaksi netizen yang budiman karena dianggap muncul di waktu yang kurang tepat, yakni ketika industri musik sedang berduka atas wafatnya Vidi Aldiano setelah berjuang melawan kanker. Banyak netizen yang berbakti menilai pembahasan soal royalti terasa tidak sensitif di tengah suasana kehilangan. Namun di sisi lain, sebagian pihak tetap mendukung Ahmad Dhani karena menganggap isu royalti memang penting diperjuangkan oleh para musisi. Perdebatan ini kembali membuka diskusi panjang mengenai hak cipta dan pembagian royalti di industri musik Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua habis baca berita ini. Mas Ahmad Dhani ini waktu pembagian empati itu datang nggak sih? Datang nggak sih? Kok bisa di saat semua musisi lagi berduka karena Vidi Aldiano meninggal, dia masih aja bahas royalti. Mas Dhani emang nggak harus upload soal Vidi Aldiano meninggal, nggak wajib. Tapi at least jangan bahas hal kayak gini ketika masih berduka. Itu namanya nggak punya ini sama nggak punya ini, Mas Dhani. Semua orang tahu lagu Mas Dhani banyak, tahu lagunya enak-enak, tahu. Tapi masa dari zaman bahela sampai sekarang bahasnya masih royalti aja. Ini Vidi Aldiano habis meninggal nih pada sedih, masa lu masih upload royalti, Mas Dhani? Ini buat teman-teman, mending kita sepakat aja deh, kita nggak usah nyanyiin lagu Dewa deh di mana-mana. Karena semakin banyak nih kita nyanyi lagu Dewa, ini Mas Dhani makin gila-gila royalti nih. Kayaknya musisi lain kagak seribet lu udah masalah royalti. Atau enggak gini aja deh, ada berapa sangkutan royalti yang belum dibayar ke Mas Dhani? Coba kabarin ke kita aja, nanti kita donasi deh. Kita bisa tolong donasi aja buat royalti Mas Dhani. Kita bantu supaya Mas Dhani nggak apa-apa bahas royalti mulu. Lagian lagi BU banget apa gimana sih Mas Dhani? Apa udah miskin melintir sekarang, melarat ekstrim, Teman-teman, dunia hiburan kembali berduka setelah 7 tahun berjuang melawan penyakit. Vidi Aldiano akhirnya menghembuskan napas terakhir pada hari Rabu 7 Maret 2026. Hari ini, jadi kronologinya pada 2019, Kak Vidi Aldiano melakukan pemeriksaan di salah satu rumah sakit di kota Jakarta karena suaranya tiba-tiba hilang. Pihak rumah sakit di Jakarta tadi itu mendiagnosis penyakit kista, tapi karena merasa ada yang janggal dan butuh kepastian, Kak Vidi Aldiano melakukan pemeriksaan lanjutan di negara Singapura. Akhirnya di sana terungkap kalau benjolan tadi bukan kista, melainkan kanker ginjal stadium 3. Kenapa bukan stadium 1 atau 2? Karena penyakit kanker ini bisa tumbuh tanpa ada gejala. Setelah ditemukan adanya kanker ginjal, di saat itu juga langsung dilakukan pengangkatan ginjal kiri. Jadi selama ini Kak Vidi Aldiano hidup dengan satu ginjal. Kan tumor utamanya udah diangkat, kenapa masih belum sembuh? Karena sel kanker itu bersifat agresif. Walaupun satu sel aja berhasil lolos, tapi dia bisa kembali ke tempat lain. Perjuangannya bukan cuma soal fisik. Kak Vidi akhirnya memutuskan berhenti kemoterapi karena berdampak ke kesehatan mentalnya. Ini harus jadi pelajaran buat kita kalau penyakit tidak mengenal usia. Kak Vidi Aldiano masih muda, punya segalanya, tapi penyakit gak punya negosiasi. Indonesia lagi pada berduka ya mama, khususnya para selebritis, selebgram semuanya, tiktoker semuanya, artis-artis Indonesia semua lagi pada berduka. Baru kali ini gue ngeliat ya, semua postingannya tuh bener-bener semuanya artis tuh bener-bener merasakan duka-duka yang sangat dalam dengan kepergiannya Vidi Aldiano ya. Apalagi Deddy Corbuzier ya, semuanya deh BCL ya, Enzi, semuanya deh kayaknya bener-bener kepukul gitu. Kayaknya kebaikan Vidi Aldiano tuh bener-bener membekas dan memberikan dampak yang
bener-bener luar biasa tuh, positif gitu. Jadi bagi orang yang merasakan sakit yang berat gitu ya, seperti dia tuh meringankan penyakitnya gitu. Sampai dia tuh ada kata-kata WhatsApp-nya dengan Enzi tuh bacanya sedih banget sih ya. Tapi semoga diberikan tempat yang tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan udah ngerasain sakit lagi. Tapi kepergiannya itu bener-bener sampai sekarang tuh bener-bener kalau ngeliat postingannya tuh sedih banget sih ya. Kita aja yang nggak begitu tahu, nggak begitu kenal ya, cukup ya kita tuh tahu, tapi kita tuh bukan orang deket aja ikut ngerasain banget gitu ya kehilangannya ya mak. Terus bener-bener orang tuanya tuh Vidi Alfiano tuh, ibunya sama bapaknya tuh bener-bener luar biasa sih ya. Dia juga udah bener-bener mengikhlaskan anaknya kepergiannya ya. Istrinya juga Sela ya, semoga diberikan ketabahan ya, diberikan kekuatan yang bener-bener luar biasa sih ya. Nggak ada juga langka sih kalau lihat perempuan kayak istrinya Vidi Alfiano tuh, yang benar-benar dia tuh menerima dalam keadaan Vidi tuh udah sakit waktu itu ya. Mudah-mudahan tuh pahalanya tuh mendapatkan yang sangat berlimpah ya. Semoga semua yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan ya, karena hidup terus berjalan. Sebenarnya gue juga kayak mau bikin Vidi ini tuh untuk ungkapin itu kayak mikir banget, sedihnya tuh nggak habis-habis gitu, nggak bisa langsung kayak ini. Tapi sekarang gue tuangin lewat Vidi gue tuh bahwa kita juga kehilangan ya, sangat kehilangan Vidi, karena dia anak bangsa yang berprestasi luar biasa ya, masih muda, sudah mendapatkan penyakit yang sangat serius, tapi sekarang dia sudah tidak sakit lagi ya mama. Al-Fatihah untuk Vidi Alfiano. Kalau kamu adalah salah satu orang yang dikenal sebagai orang yang selalu baik kepada semua orang, teman yang selalu ada, teman yang selalu jadi tempat kita, ya aku harap kamu dengar ini baik-baik. Ada salah satu sosok yang membuat saya belajar banyak, namanya Tuti Aldian. Ini pertama kalinya saya melihat seorang public yang begitu dekat dengan banyak kali teman-temannya. Dari semua cerita yang saya dengar tentang dia, salah satunya selalu sama semua orang yang mengatakan bahwa dia adalah sahabat yang sangat. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai pita persahabatan. Dia adalah tempat orang-orang kenal, tempat orang yang bercerita, tempat orang-orang yang menulis tentang diri. Dan setiap kali ada pertemuan, dialah orang yang paling membuat suasana hidup, paling membuat obrolan terasa hangat, paling membuat semua orang merasa diterima. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak semua orang tahu. Di waktu yang sama dia juga sedang berjuang melawan penyakitnya yang tidak ringan sama sekali. Bayangkan saat orang lain datang membawa cerita dan masalah mereka, ia tetap mendengarkan. Saat orang lain butuh tempat bersandar, dia tetap hadir. Dia tidak memilih untuk menutup diri, dia tidak menjauh dari orang-orang, justru sebalik. Dia memilih untuk menghabiskan waktunya membahagiakan orang lain. Untuk itu sahabat-sahabatnya pun, untuk orang-orang terdekatnya, untuk orang-orang yang dia sayang. Dan dari situ kita belajar satu hal, kadang orang yang terlihat paling kuat untuk orang lain justru adalah orang yang paling paham betapa berharganya waktu. Mungkin dia juga yang paling tahu banyak waktunya, tidak sebanyak yang kita kira. Karena itu hidup sebenarnya bukan soal seberapa lama waktu yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita menghargai waktu itu, tentang bagaimana kita hadir untuk orang-orang yang kita cintai. Karena pada akhirnya yang paling diingat dari kita bukanlah berapa lama kita hidup, tapi berapa banyak hati yang kita hangatkan selama kita hidup.